bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia Barat, agak siang untuk yang Indonesia Timur, dan selamat siang untuk yang di Timur. Terima kasih banyak Pak Agung, senior saya, yang lama berkecimpung di ASN dan sekarang aktif sebagai pimpinan di Persatuan Perdata Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agung waktunya yang sudah Selamat pagi. diluangkan. Mohon berkenan berbagi nanti setelah sempat dari staf sampai dengan eselon 1, Bapak banyak berkarya, penghasilannya berapa, setelah pensiun berapa, nanti Bapak bisa memberi gambaran pada kami, agar para ASN ini bisa menyiapkan strateginya. Menghadapi pensiun harus seperti apa, dan yang Bapak rasakan pensiun itu tambah sejahtera atau tambah menderita, kira-kira gitu Pak. Atau apa yang harus dipersiapkan, termasuk Pak Deputi Pelayanan, Bapak Aris, Pak Deputi di BKN yang menangani sistem pensiun dan pelaksanaan pensiun yang terus beliau monitor. Pembayarannya dilakukan oleh PT Taspen. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara sistem pensiun di Indonesia, ini kita harus melihat adanya satu fakta bahwa saat pensiun nanti kita akan menerima 75% kurang lebih dari gaji pokok. Gaji pokok plus tunjangan keluarga bila ada. Karena sudah bisa jadi saat pensiun sudah tidak ada keluarga yang menempel pada kita. Tapi prinsipnya adalah 75% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, nanti dihitung sampai dengan masa saat terakhir kita pensiun itu. Kalau gaji pokoknya 5 juta, ya terimanya 75% kurang lebih dari 5 juta itu. Nah, akan terjadi perbedaan yang jauh dibandingkan ketika rekan-rekan semua masih aktif. Yang menjadi pejabat fungsional masih aktif, bisa jadi terimanya 10 juta, 15 juta, ada yang terima 45 juta, yang sudah eselon 1, 50 juta, 60 juta, beda-beda. Di Indonesia, pendapatan pegawai masih berbeda-beda. Dan nanti saat pensiun, akan menerima 75% dari gaji pokok. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus kita selesaikan. Karena dengan desain seperti ini, setelah pensiun, penghasilannya akan berkurang jauh, turun drastis. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang eselon 1 setelah pensiun kaget. Pak Zudan, ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50. Hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Sehingga saat pensiun nanti misalnya terima 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun.
karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah, teman-teman, untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan PTN untuk menyediakan perumahan bagi ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silahkan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Pradata Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan hanya malah tidak produktif. Ya. Kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan, saya melihat itu. Kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator, ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Taspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya. Terima kasih Mbak Mulia, Duta Korpri dari Sulawesi Barat. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Saya siang hari ini sangat gembira penjelasan Pak Deputi, Pak Aris, dan penjelasan Pak Agung itu betul-betul menyadarkan kita bahwa skema pensiunan sekarang itu tidak bisa membuat ASN yang pensiun itu sejahtera. Enggak. Pak Agung tadi eksplisit menyampaikan hanya 7% dari para pensiunan kita yang merasa nyaman dan bahagia dengan kondisi saat ini. Berarti kita harus melakukan desain ulang sistem pensiun para ASN di Indonesia. Ini. Nah, kita juga harus melakukan mitigasi, harus ada penyiapan pribadi. Satu, langkah pemerintah juga harus kita berikan masukan bahwa desain sistem kepegawaian kita di ujung akhir yang namanya sistem pensiun tidak membuat pensiunan sejahtera. Pensiunan masih khawatir akan kesejahteraan dan kebahagiaannya pada masa pensiun. Nah, sistem ini harus kita perbaiki. Salah satunya
dengan metode yang mudah saja disebut single salary system. Ini single salary system. Yang lain nanti sambil berjalan diperbaiki. Saran Pak Agung, penyiapan para ASN yang mau pensiun dilatih. Setuju sekali saya. Sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen, bekerja sama dengan PT Taspen. Hanya harus lebih sering lagi. Pengurus Korpri juga harus turun lebih aktif lagi. Korpri di KL, provinsi, kabupaten kota harus lebih aktif membimbing para anggotanya yang 5 tahun sebelum pensiun. Jangan 2 bulan sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun dipersiapkan. Sehingga jaringannya masih banyak, kawan-kawannya masih banyak, masih bersosialisasi lebih luas. Ini bisa terus kita kembangkan. Dan pengalaman pribadi, kawan-kawan yang ketemu saya itu mengingat saya, Pak Zudan, persiapkan pensiunmu. Ke saya langsung. Kawan-kawan guru besar, kawan-kawan eselon 1, besok jangan lupa seperti saya. Kawan-kawan saya mengatakan begitu, saya lupa persiapan pensiun, sehingga ketika pensiun saya kaget. Ini, saya kaget. Ketika pendapatannya, ini Pak Agung paham betul kawan-kawan kita eselon 1, ketika terima apa Pak yang sekali kira-kira 70 juta itu tunjangan hari tua. Hanya 70 juta Pak Yudan. Kemudian bulanannya saya terima 4,3 eselon 1 Pak Agung. Terima Ya, 4,3. betul. Dari terima hampir 50-an atau 45 Betul. sekian. Betul. Jauh sekali. Nah, ini kita harus persiapkan. Baik dengan menabung, latihan investasi, atau kalau saya menyiapkan secara dini untuk mendapat tunjangan hari tua lebih besar. Saya mengikuti program di Taspen Live, ikut tanya Taspen. Sehingga diharapkan nanti saat saya pensiun, terimanya bisa lebih besar lah. Insya Allah tidak 70 juta, bisa sampai 500 sampai 700. Menambah. Kalau teman-teman yang masih muda, dari gajinya ditambah diikutkan misalnya, seperti saya di Taspen Live ikut 1 juta misalnya 500.000, tapi 30 tahun bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, saya menyisihkan dari pendapatan saya untuk ikut program saya pribadi untuk kesejahteraan saya dan keluarga saat pensiun nanti. Saya melakukan persiapan itu karena saya sebagai Ketua Umum Korpri melihat nggak sejahtera ini desain sistem pensiun kita. Oleh karena itu rekan-rekan semua, kita harus persiapan. Kebahagiaan harus dipersiapkan. Kesejahteraan harus dipersiapkan dan Korpri akan terus mendorong menuju ASN pensiun sejahtera. Itu tugas utama kami. Saya concern di situ untuk memperjuangkan bersama rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Agung, Pak Deputi, mohon dukungan, mohon bantuan semuanya untuk menyiapkan pensiun ASN yang lebih sejahtera.